Nah, di dalam kehidupan bernegara Anda tidak boleh seorang politisi memimpin negara aslinya, karena politisi itu pengetahuannya sangat sempit dan sangat rendah, dan hidupnya diisi oleh kepentingan dirinya di dalam politik. Mestinya Anda besok-besok jangan sampai memilih pemimpin yang dirinya dipenuhi oleh dirinya, tapi dirinya dipenuhi oleh keperluan rakyatnya, yang untuk memahami keperluan rakyatnya dia butuh jembatan-jembatan yang namanya ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuannya itu harus betul-betul selengkap mungkin, bukan hanya generalis, bukan hanya globalis, tapi dia juga spesialis. Dia kumpulan dari spesialisasi ilmu-ilmu dan pengetahuan. Jadi pemimpin ki kudu orang yang kudu ngerti lalu lintas keuangan dan fiskal, tidak hanya mengerti mantiknya manajemen, dia juga memerlukan pengetahuan-pengetahuan mengenai seluruh unsur kebudayaan dan kemanusiaan yang sekarang diserahkan koordinasinya di bawah uang, kan gitu. Dari opo katanya masih punya apa. Bahkan tidak boleh seorang pemimpin tidak paham bahasa. Sedangkan salah satu kehebatan Bung Karno itu nomor satu ilmu bahasa. Karena dia butuh bersentuhan dengan hati rakyatnya. Maka presiden yang paling bersentuhan dengan hati rakyatnya adalah Bung Karno. Dan Anda harus mencari orang yang seperti Bung Karno, bukan cari anaknya Bung Karno. Oh, belum ya dulu. Sekarang gini, saya kasih contoh konkret aja. Tadi disebut ada Balta. Balta itu negeri, ya. Di Indonesia ini, kalau yang ngomong cuma menteri, kalau yang ngomong cuma kepala badan bahasa nasional, itu nggak akan didengerin siapa-siapa. Yang ngomong harus presiden. Bahwa negeri sama negara itu kita semua harus paham. Jadi nek PNS itu duduk pegawai negeri sipil, pegawai negara sipil. Jadi kalau negeri itu software, dia bahasa budaya. Kalau negara itu hardware, dia bahasa konstitusi. Nah, bahasa konstitusi, kalau urusannya konstitusi, hukum, aturan, birokrasi, harus pakai kata yang memang relevan di situ. Kalau sekarang namanya pegawai negeri, ini menjadi relatif karena negeri itu tidak punya pegawai. Negeri itu punyanya cinta dan komitmen dan kemesraan. Nah, negeri kalau negara orang kok beda, ya misalnya lu lagu ini dirubah. Padamu negara, aku berjanji, ya. Beda, makanya pegawai PNS itu tidak pernah paham bahwa mereka itu pegawai negara. Apalagi memahami bahwa mereka bukan pegawai pemerintah. Makanya mereka dengan mudah disuruh jadi pegawai pemerintah. Mereka itu bukan pegawai pemerintah, mereka itu pegawai negeri. Ini tak detail benar nih. Jadi saya belum pernah ketemu pejabat Indonesia yang paham itu, yang paham negara sama pemerintah, mereka nggak ngerti bedanya. Fungsi KTP aja nggak ada yang tahu. Anda ditanya, Anda beli tiket, sudah ada namanya, terus malah ditanya, mana KTP-nya? Menurut loh, saya yang harus tanya sama sampean mana KTP saya. Kok sampean sing takon? Sampean iki lak negara sih. Negara itu tak bayar, rakyat sing duwe, rakyat nyediakan dana supaya pegawainya negara itu yang namanya pemerintah, ya, itu mendata siapa saya. Jadi kalau sudah muncul namanya Sabrang, gitu ya, nanti tinggal oh Sabrang lahir tanggal sekian, anaknya ini, pernah ini, gini, semua datanya ada. Nah, kalau malah jalur KTP aku lagi, kita bayar dikit, tak kau nyatet jenengku kalau nasabku, kalau
identitasku malah gue takon aku. Iya tadi. Dan rakyatnya patuh karena rakyatnya juga tidak ngerti bahwa seharusnya dia yang minta. Jadi nek kowe nang kantor pemerintah aku dunia, ayo aku jeneng iki, lahirku tanggal piro, ayo. Ini tuh kalau Anda besok itu melumpuh kantor sak kantor itu dulu orang database, ya toh. Yo, aku jeneng iki lho. Wis akei gambaran aku wong anu Mertoyudan. Yo, Mertoyudan desane dia yo. Seharusnya negara tahu toh. Lu malah takon dari mana Bapak? Lu sampai ya pengen buru takon nang jeragan gitu ya. Ya tapi kan enggak ngerti mau bagaimana lagi, tidak masuk neraka wong tidak enaknya pemerintah di sini besok mau masuk neraka tinggal bilang lu kok tentang gitu. Oh kamu enggak ngerti boten nih ya siapa kamu bujumu surga ya surga ditakoni bagaimana kamu sampai tidak mengerti, tidak punya hak kamu masuk surga? Ngono, di neraka ditolak, di surga ditolak. Nah, akhirnya magang status quo. Terus akhirnya Gustiawan gak malaikat anyar. Ini khusus untuk ngurusi magang. Cukup sih magang mayoritas. Pokoknya ruwet ini sampai akhirat ruwet ya. Kawan of dunia kasana waktu aku tiasana ojo menego akhirat dunia ruwet akhirat itu mesti mana ruwet. Negeri sama negara itu beda, tidak ada pegawai negeri. Jadi kalau dimulai saja Anda memerintah dimulai sudah mulai hari ini nek DPR level dilawan tidak debat dulu loh. Tidak debat, makanya iya tuh ya. Pegawai negeri, pegawai negara. Sekarang kan begitu, Anda kerja di kantor kabupaten, ada bupati baru, terus Anda taat sama bupati itu. Lalu masih, tidak ada ceritanya PNS taat sama bupati itu tidak ada. Ini negara apa-apa. Bupati itu jabatan politik outsourcing 5 tahun. Ya kan? Loh ini pegawai negara ini PNS ini permanen. Dia lebih mengerti segala sesuatunya dibanding tenaga outsourcing TKI ini. Betul nggak? Lah kok TKI ini pedidi terus sing pegawai permanen duting-duting. Ya kok gelem dapurmu kok gelem di dalam ini. Kan yang di kabupaten itu kan lebih ngerti daripada outsourcingnya Pak. Tiba-tiba orang yang sudah mengerti harus taat kepada orang yang tidak mengerti, sudah pasti hancur. Tapi Indonesia itu dengan kehancuran kan sudah lama nikah ya. Jadi sudah mengerti bagaimana bermesraan dengan penderitaan, menemukan kenikmatan di dalam kebingungan. Itu orang Indonesia sangat ahli Pak. Lalu lintas saja tidak ditaati, tetap tidak kecelakaan. Itu tanda bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keterampilan hidup yang keren. Wah, kecelakaan. Indonesia itu dibanding Jepang, Korea itu tingkat kecelakaannya sangat rendah. Padahal tingkat pelanggarannya luar biasa. Apa sebabnya? Karena rakyat Indonesia itu memiliki keterampilan hidup yang luar biasa. Karena mereka memiliki kata-kata yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun yang lain. Misalnya kalau bahasa Arab cukup yakfi ya Ustaz. Yakfi. Kalau bahasa Inggris enak. Ya. Tapi bahasa Jawa tidak hanya cukup lan ora cukup, ada pasal dicukup. Nah itu rasa diterjemah. Dan sesungguhnya hidup kita ini seluruhnya itu jangan-jangan yang ketiga tadi dicukup. Itu fakta utama kita. Dicukup-cukupkan, itu bingung. Ini bahasa orang bisa diterjemahkan aja. Maka dunia yang sesungguhnya harus belajar kepada kita, bukan kita niru dunia. Oke, ini sugera karu-karuan kok.
Itu loh. Jadi dari sudut bahasa saja kita itu sudah luar biasa hebat. Ya, maka dihancurkan kayak apapun kita bisa berlindung dari bahasa. Bisa berlindung dari bahasa. Cukup dengan satu kata kita menjadi tenang. Dihapusi terus raiso balas akhirnya. Loh, lak dulu. Selesai masalah. Ya, selesai masalah. Dengan satu kata kok. Itu kan magic ya, itu kan kesaktian yang luar biasa. Walau, wes selesai dan dia lega dan dia yakin kerja lagi. Dan itu pun banyak levelnya, ada Gusti Allah Rasali, mundur poin patati, terus disumbang sama Al-Quran, sama ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, sama ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Wah, jadi teman-teman sekalian dari sudut bahasa saja kita belajar dari contoh-contoh tadi, dari situ pun kita sudah bisa memperbaiki negara ini. Cukup dari kata itu tadi. Baru nanti belajar, oh kalau negara itu begini, pemerintah itu begini, maka kepala negara jangan sama dengan kepala pemerintahan. Nanti baru supaya tidak silang sengkanggu. Saya sudah sering memberi contoh-contoh mengenai beda antara negara dengan pemerintah. Di sini sama. Jadi misalnya dimulai dari kata saja, misalnya gubernur membantu penduduk, itu kan kekejaman kalimat itu. Saat kekejaman dalam arti mental, penipuan dalam arti moral, dan manipulasi dalam arti ilmu. Presiden membantu nelayan, misalnya ini ya, sekian bukat harimau misalnya. Lu kok menghina tadi? Dapur itu iso bantu itu orang dibeli. Kok membantu kamu sendiri digaji, kok kamu bantu rakyat itu? Tapi rakyatnya tidak merasa terhina, mergo goblok. Nah itu terhina. Kalau Anda masuk restoran karena health you, menurut apa yang bisa bantu? Anda ditelepon oleh bank atau telepon bank, halo selamat siang, ini BCA, ada yang bisa saya bantu? Iya apa sih? Saya nggak butuh bantuan kamu, saya butuh pengabdian kamu, saya yang bayar. Kok mau bantu? Karena happy itu menjebak luar biasa. Kayak ada yang ngelakni kene gitu. Lu kena sing bayar tadi. Mulane kan gelem melbu Kentucky Fried Chicken apa melbu apa jenenge jenis McDonald itu. Aku melbu karo karto itu ngerundel dan yo opo iki. Tuku teh bayar, mek dikai banyu karo teh celup terus kene dikon nyelup dhewe, dikon mesokno gula dhewe, dikon mudhek dhewe. Lah gunane aku iki bayar iki nang Cuman ngeracik dhewe lho, wong enake wong tuku iku mergo diracik, enggak. Wong ngeracik dhewe. Lu iki bangga malah wong Indonesia coba. Bangga. Kok malah ngeracik dhewe lho sing enak iki kene gari ngene kita nyaki rokok, teh teko, srup lek. Malah kok ngene dhewe, kok iso dhewe oh barang. Malah bangga. Jadi nilai-nilai dibalik luar biasa. Ya saya kalau melihat Kiai Kanjeng itu kan saya bangga karena apa? Ini musiknya ruwet, dawa, pemainnya akeh, orang gue pemimpin. Dan tidak dikagumi oleh dunia. Yang dianggap tertinggi di dunia adalah sing ngepek. Jadi harus orkestra wong 100 ono catatannya. Dan sing ngepek ini yang dikagumi. Bikin dunia apa itu? Kita gini, sementara dia kan yang merus. Tidak kita gini. Bawa nih kayak mau Arab jazz, Arab blues, Arab rock, Arab pokoknya apal kabeh. Jangan tidak pakai yang delok, nek kayak kan delok. Ini kalau delok lagi.
Udah taman kanak-kanak. Dan itu yang dianggap paling hebat. Dan itu yang dikejar-kejar oleh semua musik kita. Iya tadi. Jadi begitu banyak kesesatan di Indonesia. Kesesatan berpikir, kesesatan nilai dan sebagainya. Ini nak juara oke banget. Coba saya dulu itu menjadi orang yang bertanggung jawab karena dididik oleh ibu saya untuk tidak menunda tanggung jawab. Jadi aku nyolong kerai mulai sekolah. Buat demi kerai, untuk kerai. Korangan, jauh aku malah wahyu sampai tiba-tiba. Terus ibuku, apa kan melayu-melayu? Terus kancaku niku nyolong kerai ibu. Nyolong kerai, salah siapa? Gitu kan? Akhirnya, terus sampai Pak Sajin. Pak Sajin. Ajin ini jenisnya Sajam. Itu benar. Kakaknya jenis Sajin, adanya jenis Sajam. Di tempat saya itu namanya asik-asik. Jadi saya punya tetangga yang namanya sebenarnya Al-Quran. Jadi kakeknya namanya Pilih. Anaknya kakek jadi bapak, namanya Sabir. Anaknya lagi namanya Rodia. Karena tiap hari dari masjid di tempat saya itu selalu ada yang ngaji nama orang desa saya itu kalau ada ngapalin bisa dibaiki itu sebenarnya kumpulan nama-nama di desa saya bukan kok teks tasawuf orang memang menghormati wong-wong di desa itu jenenge iki ada jenenge Sohibu ono Baiti ono Imamu ono Hayati ono pokoknya cakep itu rumah samu tasawuf orang ini jaga tamu memang aku nungguin karo wong tak desa desa itu ngurung kabeh ono sing jenenge ada yang orientasinya tradisional dengan Al-Quran, ada yang orientasinya modern. Nek modern kan di sana nggak ada buku, ono paling koran sekali-sekali. Jadi ono suwean koran dia anak, boleh seneng nggak ono suwean koran di jalan. Suwean nih, boleh ini sudah jenenge apa? Aslinya Philip jenenge artikel kutip. Kalimat artikel kutip sore hari, cuma misalnya artikel kutip. Ingat saya jenis artikel kutip nanti kutip mereka. Oh, biasanya top ini. Tonggoku ning arep kuwi kembar loro sing siji jenenge Huli Batir Rum, siji jenenge Hayatun Tas'a. Semua dari Al-Qur'an. Huli Batir Rum artinya kerajaan Roma telah dikalahkan. Panggilannya Bat. Kan Bat mereka. Huli Batir Rum. Terus artinya jenenge Hayatun Tas'a. Artinya ulo urip. Al-Quran kok orang meneh wong sing ping iku sing sebelah kidul jenenge dolimin. Dolimin. Quran kok nggak penting maknanya, yang penting Quran. Ada yang bener pakai pemahaman makna dari Al-Quran, tapi ya dirusak oleh artikulasi lokalnya. Dan misalnya Bahruddin, apa itu? Di Menturo, Anggerono Bahruddin liwat, dikoploi Brakotin, terus kurang ajar, layu. Hidup itu jasa. Sekarang itu mulu kekerasan, melanggar HAM, wah saya ini. Aku nyolong kerai karo ibuku, ayo sepuro, aku langsung dijewen ini mas, nyong sewu.
suweret kira-kira ya 300 meter lah namanya Pak Sajin suweret. Bayangin kalau sekarang ada anak diseret orang tuanya kayak gitu kan lapor polsek, lapor polsek. Turun meneh disambleki ngaji gak bener. Jadi ayahku nek arek ngaji di langgar dek di njaba ngene karo tangga-tangga. Kol-kolah iku falak kok. Falak kok. Bihadzal balad anggota dari luar petang-petang itu dulu asik hidup itu. Kalau sekarang nyentak melanggar HAM, jiwir melanggar HAM, menganggur garisan klek ini melanggar HAM dilaporkan. Jadi apa anakmu meneh-meneh? Kamu ini protokol. Kami uang Garut dihancur-hancur, dulu kami di Jawa Timur, uang kami Garut dihancur-hancur di jeding kok. Lu ambil ini belum keplek notak kan? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur kalau rudruk marah kan gitu. Hei, kamu ngomong apa nih? Aku nyeri lambemu dulu. Aku nyeri lambe. Tak keplek notak, canggak. Ambil kalau kamu ini dong hidup itu ada gagas-gaganya gitu. Oh jelas kakek melarat kok gak gagas. Oh jelas kakek melarat malah dirapuhkan mentalnya. Anda harus kuat mentalnya. Gitu. Nah sekarang pemahaman mengenai violence ini, how do you translate in the Indonesian word? Kekerasan, violence. Nah, kekerasan ini loh, ini sumber dari kekeliruan. Jadi ini misalnya, si Sultan mantu tidak mau menerima kado, betul nggak? Karena ada aturan gratifikasi. Kalau lebih dari 1 juta nanti masuk ke kas negara melalui KPK. Oh saya kira dia nak Sultan mantu. Si mantu ku bapak nih. Sultan itu urusan keraton, naik gubernur itu urusan gak ono gubernur mantu. Gubernur itu gak ada urusan mantu. Gubernur itu urusan manajemen daerah. Kok mantu? Sing mantu itu wonge. Kok bisa beda kayak gitu? Jadi kalau si Sultan itu ada 3, yang tertinggi dia manusia, di bawahnya dia raja, di bawahnya lagi dia gubernur. Gubernur dia paling rendah, pengurusan teknis manajemen itu. Raja agak lebih tinggi, ada urusan pengabdian, ada urusan kultur. Manusia lebih tinggi lagi, karena hanya Allah dia di atasnya. Nah manusia tidak bisa diikat oleh negara. Kecuali beberapa hal yang dia memang berjanji untuk saling taat satu sama lain. Nah yang mantu tadi itu rajanya, apa gubernurnya, apa manusianya? Manusianya, kok manusia weweh kok gak oleh. Nraktir orang kok gak boleh. Kan gak bisa kekerasan dikalahkan. Pedang ya keras. Mulai sering gak gunting cilik orang itu nang airport karena itu kekerasan. Disita. Kekerasan kok tidak boleh. Kekerasan itu dibutuhkan dalam hidup di tempatnya yang tepat. Makanya terus dinaikkan menjadi ideologi ini aliran liberalisme, ini aliran radikal, ini aliran radikal itu. Itu semua aliran-aliran yang menjebak Anda semua. Kita itu konservatif di bidang tertentu dan liberal di bidang yang lain. Yang itu begitu kita rapi konservatif. Betul. Begitu mutua mah, Jadi untuk hal tertentu kita liberal, untuk hal yang lain kita konservatif. Agama itu dogmatis. Yang dogmatis agama gak dogmatis. 3,5% dari agama itu dogmatis. Sembahyang 5 waktu. Itu dogma. Sembahyang kok nganggo demokrasi. Sekarang gue milih bilang mereka bisa.
Gusti kula anu mon di kula ringkes wis tahun ya. Nggak ngerti, jadi itu dogma. Kamu pikir sebelum ada sholat dan rukun Islam kamu nggak kena dogma. Ramli, menjadi Ramli adalah dogma, betul. Ramli lahir di Lombok itu dogma Allah. Rambutnya Ramli tidak keriting tapi lurus itu dogma. Kali kok bantah. Tinggi badanmu segitu itu dogma Allah, mau apa kan? Untumu mandek itu dogma. Karena anti dogma jarno modal. Wis nek tutuk kene iki aku wis anu. Ya sing modal mundur tok. Ini sore iki malah modal. Allah berfirman, wahai kelamin, teruskan pertumbuhan ini, makan kemerdekaan ini. Bro, umroh ngeluh. Ayo tawaf. Kalau yang tawakmu luang uangmu selama sisa setengah kilo. Jadi kalau tawaf ini. Kamu menolak dogma kalau aku yang jadi Allah tak mainin kamu. Ya udah kamu nggak usah, kalau gitu kamu menolak dogma silakan. Oke, sekarang saya tidak akan kasih dogma. Udah silakan tumbuh semerdeka-merdekanya. Biar ya. Wes, dari itu kowe duwe kelamin semur dawa iki ora tahu kalau saya nggak repot kok. Yang kantor industri. Jadi kekerasan, anggap koper itu gede banget kan, jadi kopernya nganggur kayak gitu, nggak koper boten iki ala dikatakan. Ya, begitulah caranya menghibur orang-orang waras. Oke, tak terus sih. Pokoknya intinya tolong teman-teman berpikir kembali beda antara kekerasan dengan kekerasan. So, kalau terjemahnya kekerasan nanti apa namanya kasus-kasusnya adalah yang penting tidak menyentuh. Begitu menyentuh kamu melakukan kekerasan. Tapi nek kamu monek-monek ke asal tidak menyentuh dianggap bukan kekerasan. Mau nggak menyentuh kok, tidak menyentuh fisik kok. Gitu loh, ngerti nggak? Sekarang kamu pilih mana? Saya hina bapakmu atau saya pukuli kamu? Pukuli ya? Daripada buatmu itu tak hina. Itu kan kekerasan luar biasa. Dan sekarang kekerasan software ini kan luar biasa oleh pejabat ke kita. Kan luar biasa banyaknya kekerasan. Kalau itu disebut kekerasan, makanya menurut saya itu kekejaman bukan kekerasan. Jadi jangan gerakan anti kekerasan. Untuk impoten teman kan dikabulkan sama Allah sehingga engkau menjadi lembut segala-galanya. Kamu suruh biasanya repot ya, bisa ngomongnya bukan kamu gerakan pro anti kekerasan. Jadi tolong ya mas ya, kalau anda mahasiswa anda punya gerakan seperti itu, jangan pakai kata kekerasan. Saran saya anti kekejaman. Kalau kekejaman itu nggak usah mukul orang, bisa kekejam. Salaman randelok wis kejem tuh. Salaman ini ya ini itu kejam luar biasa. Nah, itu menjadikan kita semakin lama semakin sebetulnya ini satu pasal dari bahasa sorry tak potong di sini.